Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Siswa-siswi SMA, MA, dan SMK di seluruh tanah air, kelas online PPKN kembali hadir untuk menemani belajar kalian. Kali ini kita akan membahas pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia bagian yang kedua. Pada video sebelumnya, kita telah membahas dampak positif kemajuan iptek, dan kali ini kita akan membahas subpokok bahasan dampak negatif kemajuan iptek dan membangun sikap selektif dalam menghadapi berbagai pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Siswa-siswi sekalian, kita mulai pembahasan kita pada pengaruh negatif ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang pertama, kita akan membahas pengaruh negatif ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang politik. Apa saja pengaruhnya? Yang pertama, kemajuan iptek melalui globalisasi mampu meyakinkan sebagian masyarakat bahwa liberalisme dapat membawa masyarakat ke arah kemajuan. Hal ini berpotensi mempengaruhi pikiran untuk berpaling dari ideologi Pancasila. Yang kedua, nilai-nilai yang dibawa iptek seperti keterbukaan, kebebasan, dan demokrasi tidak menutup kemungkinan disalahartikan oleh masyarakat yang berakibat terjadinya tindakan anarki sebagai reaksi terhadap sikap pemerintah yang dianggap tidak transparan atau terbuka. Yang ketiga, munculnya gerakan radikalisme dan terorisme sebagai dampak penyalahgunaan teknologi perakitan bom dan senjata untuk mengganggu keamanan dan stabilitas negara. Yang keempat, semakin meningkatnya nilai-nilai politik individu, kelompok, oposisi, diktator mayoritas, dan tirani minoritas. Dan yang kelima, negara tidak lagi dianggap sebagai pemegang kunci dalam proses pembangunan. Selanjutnya, apa saja pengaruh negatif ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang ekonomi? Kemajuan iptek memberikan pengaruh negatif terhadap kehidupan ekonomi. Di antaranya, yang pertama, membanjirnya barang-barang dari luar negeri sehingga mendesak keberadaan barang-barang lokal produksi sendiri. Yang kedua, penguasaan pihak asing terhadap perekonomian Indonesia seiring dengan masuknya investasi asing yang pada akhirnya bangsa kita akan terjajah secara ekonomi. Yang ketiga, timbulnya kesenjangan ekonomi sebagai akibat persaingan bebas yang tidak bisa diikuti oleh pelaku ekonomi lemah. Yang keempat, pemerintah hanya sebagai regulator ekonomi yang mekanismenya ditentukan oleh pasar. Dan yang kelima, sektor ekonomi yang bersubsidi di tengah-tengah rakyat makin berkurang, koperasi makin sulit berkembang, dan pola padat karya makin ditinggalkan. Siswa-siswi sekalian, kita teruskan pengaruh negatif ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang sosial budaya. Kemajuan iptek dapat menimbulkan pengaruh negatif bagi perilaku masyarakat, seperti yang pertama, munculnya gaya hidup konsumtif dan lebih bangga terhadap produk dari luar negeri. Yang kedua,
Munculnya sifat hedonisme yang artinya kenikmatan pribadi sebagai nilai hidup tertinggi. Yang ketiga, adanya sikap individualisme, yaitu sikap mementingkan diri sendiri dan memandang orang lain tidak berarti. Yang keempat, kesenjangan sosial yang makin tajam antara yang kaya dan yang miskin. Yang kelima, munculnya gejala westernisasi, yaitu gaya hidup yang selalu berorientasi pada budaya barat tanpa diseleksi terlebih dahulu. Dan yang keenam, memudarnya semangat religius, gotong royong, solidaritas, dan kepedulian sosial. Siswa-siswi SMA, MA, dan SMK di seluruh tanah air, kita teruskan pada pengaruh negatif ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang hukum. Di antaranya, yang pertama, penyalahgunaan produk iptek untuk tujuan kriminal, misalnya penyalahgunaan narkotika. Yang kedua, meningkatnya kejahatan di dunia maya, cybercrime, seperti pencucian uang, money laundering, pembobolan atau peretasan server, hacking, perundungan atau bullying, perdagangan manusia, human trafficking, dan sejenisnya. Yang ketiga, melahirkan kejahatan lintas negara sebagai akibat kemudahan dalam berkomunikasi, misalnya narkotika, senjata ilegal, dan sebagainya. Yang keempat, timbulnya unjuk rasa yang anarkis sehingga mengabaikan keselamatan umum. Nah, selanjutnya kita bahas pengaruh negatif ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang Hankam. Apa saja pengaruh negatif iptek di bidang Hankam? Di antaranya, yang pertama, penyalahgunaan satelit oleh teroris untuk melacak target kejahatannya. Yang kedua, teknologi senjata pemusnah massal seperti senjata biologis dan senjata nuklir akan menjadi ancaman terbesar di tangan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Yang ketiga, munculnya perang informasi karena sifat penggunaan sistem secara bersama, sehingga memungkinkan penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak kompeten. Dan yang keempat, adanya ancaman disintegrasi terhadap bangsa dan negara yang akan mengoyakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, siswa-siswi sekalian, kita bahas pembahasan yang terakhir, yaitu membangun sikap selektif dalam menghadapi pengaruh ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk bisa membangun sikap selektif dalam menghadapi iptek, yang pertama kita harus bersikap bertanggung jawab dalam pengembangan iptek agar tidak menimbulkan permasalahan. Nah, pengembangan iptek untuk bisa bijaksana dan tidak menimbulkan permasalahan harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, didasarkan pada Pancasila sebagai landasan ideal dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebagai landasan konstitusional. Yang kedua, diarahkan untuk meningkatkan kecerdasan manusia, meningkatkan nilai-nilai barang dan jasa, serta kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, dikembangkan tanpa bebas nilai, melainkan harus mempertimbangkan lingkungan, baik fisik maupun sosial, dan nilai-nilai sosial kemasyarakatan. Dan yang keempat,
dikembangkan dengan etika moral berupa nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku di tengah masyarakat. Siswa-siswi SMA, MA, dan SMK di seluruh tanah air, demikian tadi pembahasan kita tentang pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Semoga kita dapat dan bisa memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan cara yang bijak. Sampai jumpa lagi pada pembahasan yang akan datang. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.